Saya ingin menyapa dulu sebelumnya kepada narasumber yang hadir pada siang hari ini. Selamat datang pada Prof. Jayadiman Gatot, spesialis anak konsulen. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kepada Dr. Novi Amelia Kozi, spesialis anak konsulen. Apa kabar, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah, baik, Agus. Alhamdulillah, semuanya sehat. Oke, ini yang sudah bergabung saat ini sudah 33 orang nih, Dok, di fanpage Hemofilia Indonesia kita di Facebook nih, Dok. Gini, Prof. Ini baik Prof. Jaya maupun Dr. Novi, ada salam dari teman-teman. Bandung hadir. Oke, terima kasih Bandung. Ya, salam kembali untuk semuanya. Semoga sehat semuanya juga ya. Oke. Oh, ini ada yang menginfokan suaranya hilang. Mungkin ini teman-teman panitia bisa membantu juga. Ya. Hilangnya di manakah? Baik, untuk hari ini, sepertinya saya harus lihat contekan dulu deh, Prof, karena sedikit lupa. Petualangan Hemi, oh, saya harus lihat. Gimana ya? Rompoa hadir, Garut hadir. Oke, baik. Ini masih daerah Jawa Barat. Oh, ada juga dari Jogja. Banyumas, selamat datang semuanya teman-teman. Semoga semuanya sehat dan pastinya masih menerapkan PSBB ya dan stay at home. Kita agak sedikit mengulur waktu sebentar ya, Prof, biar pada muncul semua, Dok. Iya. Boleh. Boleh, nggak Iya, apa-apa. sambil kita menyapa semua teman-teman hemofilia kali ya, Dok ya, Prof. Ya, silakan. Wah, ada yang paling barat nih, Bangka Belitung. Halo Bangka Belitung. Wah. Cianjur hadir katanya. Muka saya Dok, kurang ya, segar. Karena terlalu lama di rumah ya. Seger banget, Prof. Justru yang di rumah itu seger-seger, Prof. Ini segernya kan ada ke dapur. Ya, mungkin kita bisa mulai langsung, Agus. Oke, boleh. Atau mau menunggu 2 menit lagi atau gimana? Boleh kali ya 2 menit lagi ya. Ya, boleh. Biar teman-teman bisa join semua. Fanpage kita nih ada berapa sih Mbak totalnya sih Mbak? Fanpage kita membernya sekitar 2000-an ya, Gus. Oh, 2000-an ya. 2000-an ini sama dengan total pasien seluruh Indonesia saat ini ya. Ya, kalau fanpage ini, kalau grup tertutup kita 2,6. 2.600. Ya. Oke. Sejak tahun. Jadi bahasan di siang. Iya, Mbak gimana? Ya. Kalau fanpage kita ya sekitar 2000 juga sih. Fanpage 2000-an, semuanya 2000. PR masih banyak berarti nih. 11 tahun yang lalu. Ya. Mudah-mudahan bisa nambah terus ya. Amin. Okay. Nambah, tapi ada seneng ada duka ya Dok ya. Senengnya karena hemofilia terdiagnosis dengan baik, dukanya ya bertambah juga. Ini dari Balikpapan, Mas Bobi sudah muncul, ada dari BSD juga. Wah, ini saya pikir ada dari Korea Selatan hadir. Wow. Dari Korea Selatan. Oke, Sofia. Salah baca sepintas kayak Korea Selatan. Nggak apa-apa juga sih. Beda satu huruf ya. Kreo.
Annyeonghaseyo. Oke, buat semuanya yang hadir, yang sudah bergabung di fanpage kita, nanti ketika teman-teman mau menyampaikan pertanyaan, itu boleh saja nanti ditulis saja di komen. Kalau dirasa nanti ada pertanyaan yang mungkin terlewat oleh kami, silahkan ditulis ulang sambil di dalam kurung ditulis reminder gitu ya, biar kita ingat. Wah, ada yang paling timur jauh datang, dari Ternate. Selamat siang menjelang sore berarti untuk teman-teman di Ternate ya. Beda 2 jam ya. 2 jam, oke. 2 jam. Oke. Medan juga hadir, selamat datang teman-teman dari Medan. Oke, teman-teman yang sudah hadir semuanya. Jadi ini adalah kali pertama Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia mengadakan webinar awam. Untuk pertama kali ini kita akan mengadakan webinar yang berjudul Serba-serbi Hemofilia, dan di akhir dari webinar kita akan menyaksikan bareng bersama-sama, yaitu nonton bareng komik petualangan Hemi. Apa itu komik petualangan Hemi? Nanti akan dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Novi. Namun kita kalau teman-teman lihat sebelumnya, baik di fanpage maupun di Instagram Indonesian Hemophilia Society, kita sudah mempublish komik petualangan Hemi dalam bentuk gambar. Dan di siang hari ini nanti kita akan menyaksikan dalam bentuk videonya. Gitu ya. Pastinya ini adalah sebagai salah satu awareness kita untuk menyuarakan, mensosialisasikan hemofilia kepada masyarakat luas yang harapannya lagi banyak teman-teman kita yang terdiagnosis hemofilia itu apa ya maksudnya terjangkau gitu ya. Oke. Saya rasa karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1.15 waktu Indonesia bagian Barat, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk semuanya. Tadi saya sudah menyapa secara pribadi kepada Prof. Jediman, Dr. Novi, kemudian saya juga ingin menyapa kembali kepada seluruh teman-teman yang hadir di fanpage Hemofilia Indonesia. Selamat bergabung sekali lagi. Dan mohon maaf saya sampaikan juga secara pribadi karena saya tampil dengan keadaan seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa membedakan juga mana yang medis dan mana yang pasien. Karena di pelipis kanan saya ini ada sedikit luka jahitan karena ada kecelakaan kecil. Oke, seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ini adalah pertama kalinya HMHI mengadakan webinar awam dan dengan judul Serba-serbi Hemofilia dan diakhiri nanti dengan nonton bareng. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Prof. Jayadiman Gatot untuk memberikan sedikit sambutan maupun selayang pandang mengenai hemofilia. Kepada Prof. Jayadiman, saya persilakan. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Salam sejahtera. Selamat siang, sore. Ya, sampai sore aja ya dulu ya. Baik, saya ingin sedikit memberikan sedikit riwayat mengenai hemofilia dan hemofilia apa. Jadi hemofilia ini awalnya dibentuk dari perkumpulan orang tua penderita hemofilia. Kemudian berkembang, kemudian kita bentuk suatu himpunan. Karena himpunan ini bisa mencakup lebih luas lagi. Jadi himpunan masyarakat hemofilia Indonesia. Di dalam himpunan itu tidak hanya yang menyandang hemofilia, tapi juga keluarganya dan semua pemerhati
semua yang ikut terlibat, yang ingin membantu secara aktif di perhimpunan ini. Ya. Jadi kenapa sih hemofilia itu menjadi masalah disorot kemana-mana? Hemofilia itu sebetulnya sesuatu penyakit ya yang sebetulnya tidak kita dapatkan begitu saja, tapi kita dapatnya dari orang tua. Ya. Jadi dapatnya dari orang itu dua itu, tapi tidak semuanya juga. Sekitar 70% dari penyandang hemofilia ini memang dapatnya dari orang tua, khususnya dari orang tua itu dari ibu. Ibu sebagai pembawa sifat atau carrier, karena kita tahu kalau di dalam tubuh manusia ada dua kromosom yang menentukan sifat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu kromosomnya X dan Y, sedangkan pada perempuan X dan X jadi 2X. Nah, peranan kromosom X ini ialah dia harus bertanggung jawab dengan membuat faktor pembekuan yang namanya faktor 8 dan faktor 9. Nah, apa faktor pembekuan ini? Faktor pembekuan ini biasanya kita dibutuhkan oleh badan kalau kita mendapat luka. Ya. Sehingga kalau kita mendapat luka, supaya cepat berhenti, itu faktor 8 atau 9 itu harus bekerja untuk membekukan darah. Nah, sedangkan pada kromosom A itu tidak ada yang bertanggung jawab untuk membentuk faktor pembekuan. Jadi kalau ibu itu mempunyai kromosom X2, kalau satu ada kelainan, maka biasanya yang satunya masih bisa menutupi kekurangan yang kromosom yang satunya karena dua-duanya X. Tetapi pada laki-laki, kalau dia mendapat anak laki-laki ini mendapat kromosom X yang kurang bagus dari ibunya dan E yang tidak ada memberi instruksi untuk pembuatan faktor pembekuan tadi, maka dia mendapat dua-dua yang tidak bagus, yang tidak bisa memproduksi. Akhirnya dia tidak bisa membentuk faktor pembekuan yang cukup, faktor 8 atau 9. Ya. Nah, inilah makanya pada mereka ini, anak laki-laki tentunya yang menderita atau menyandang penyakit ini menjadi masalah untuk mereka, yaitu mereka bisa mudah mengalami perdarahan. Biasanya sih perdarahannya tidak keluar kecuali luka dan sebagainya, tapi biasanya di dalam otot dan terutama sendi. Nah, kenapa sendi? Karena sendi ini biasanya kita sering pakai untuk bergerak. Apalagi kalau kita makainya seenaknya. Sendi itu sebetulnya ada aturannya. Sendi engsel ya bergeraknya seperti engsel. Sendi peluru ya seperti peluru bisa muter-muter gitu. Tapi ada kalanya sendi engsel dibuat kita ini sebagai sendi peluru. Misalnya anak-anak main bola gitu ya. Itu sendi engsel sendi engsel jadikan sendi peluru, jadi muter-muter, akibatnya ada stres di dalamnya, ketarikan sehingga terjadi perdarahan. Itu untuk yang mereka menderita hemofilia. Nah, kita lihat ada beberapa kelas. Nanti lebih jauh saya singkat aja. Kelasnya yang ada yang berat, ada yang sedang, ada ringan. Yang berat itu dari bayi itu dia mulai merangkak itu sudah biru-biru. Kalau yang sedang itu biasanya kebentur sedikit biru. Tapi yang berat itu kadang-kadang yang ringan itu kadang-kadang memerlukan benturan berat baru dia. Makanya beda-beda. Ada kok ini baru 5 tahun kok bisa baru muncul gitu ya. Gitu. Nah, jadi karena itulah. Nah, sebetulnya kenapa menjadi penting? Karena sebetulnya mereka ini secara fungsional, secara bukan fisik, tapi secara secara kepandaian atau apalah ya, kognitif lah ya. Kognitif itu mereka itu bagus, nggak ada masalah apa-apa. Ya, tidak seperti beberapa penyakit yang lain itu ada gangguan. Ini sama sekali tidak. Oleh karena itu kita sangat ingin supaya mereka itu bisa kemudian seperti kita yang sehat,
bisa menjalankan fungsinya sebagai yang betul-betul orang sehat, sehingga mereka bisa mandiri, bahkan bisa membantu yang lain-lainnya. Ya, oleh karena itulah di dalam sebenarnya kita selalu mengemukakan bahwa penyakit ini sebetulnya bukan suatu penyakit yang berat sebetulnya, tidak menular, tidak apa, tapi memang bisa diturunkan. Ya, nah kita harus membantu karena obatnya sih mudah, mengganti aja faktor yang kurang. Faktor yang kurang itu nanti menutupi kekurangan faktor di dalam badan, sehingga kalau terjadi apa-apa atau akan melakukan tindakan apa-apa, misalnya sunat, copot gigi, operasi, itu tidak akan mengalami perdarahan. Nah, masalahnya sekarang bahwa faktor-faktor itu memang harganya mahal. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa pemerintah sudah bisa membantu kita dengan walaupun masih cukup terbatas, tapi setidak-tidaknya sebagian besar sudah bisa tertangani dengan baik. Nah, disinilah kami ingin menyampaikan informasi bahwa kalau ada teman atau apa yang kira-kira seperti itu, atau ada saudara kita yang itu tapi belum terdiagnosis betul, kita usahakan supaya dia mendapat diketahui menderita secara pasti sakitnya apa, hemofilianya A atau B, sehingga penanganannya dengan baik. Nah, itulah yang ingin saya pengen secara sederhana, tetapi kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Novi untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Terima kasih. Mohon juga informasi dapat disampaikan kepada siapa saja, saudara, tetangga, teman-teman, dan sebagainya, supaya kita bisa mendapatkan fakta yang lebih mendekati kebenaran, karena secara internasional sebetulnya penyandang hemofili di Indonesia itu kira-kira 20 ribuan, tapi sekarang 2 ribuan lebih gitu ya. Tetapi ada baiknya juga, mudah-mudahan memang tidak 20 ribu, 2 ribu, 3 ribu udah cukup lah, karena biayanya juga mahal. Semoga demikian harapannya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian penjelasan sedikit dari saya, mungkin kebanyakannya. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Prof. Jayadiman untuk sedikit selayang pandangnya mengenai hemofilia. Nah, jadi kalau dari uraian Prof tadi tuh berarti saya ini benar nih Prof, termasuk hemofilia A berat. Bukan karena sakitnya sekarang ya Prof, tapi kalau ingat dari bayi itu ada jejaknya, yaitu memar-memar di tulang kering tuh Prof, di kaki. Terus saya juga sepakat dengan Prof Jaya. Jadi kalau hemofilia ini kalau bisa saya ilustrasikan itu seperti isi pulsa handphone Prof. Jadi kalau pulsa saya masih banyak tuh, badan ini pecicilan Prof. Tapi kalau udah mulai habis, dalam tanda kutip, baru deh mulai minggir, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi itu sebetulnya kekeliruan juga. Kalau seperti sekarang ini Pak Agus masih juga agak pecicilan, buktinya ya. Jadi kita mesti tahu, kita mesti menyadari bahwa kita mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, hati-hatilah, itu yang paling penting. Ya. Betul. Dan ini juga yang perlu ditekankan yang dari Prof bilang, bahwa obat ini sangat mahal dan kita di Indonesia bersyukur bahwa ini masih ditanggung oleh pemerintah. Jadi benar kata Prof, jadi kita harus lebih baik dalam menjaga diri, tidak pecicilan, karena ini contohnya ada di depan teman-teman semua. Karena hati ya juga berperan ya, karena sudah bisa memilih ini sebaiknya dilakukan atau tidak, tapi tetap dipaksakan. Ya akhirnya contohnya begini. Ini bukan untuk ditiru. Baik, selanjutnya untuk yang kedua, saya mempersilakan kepada Dr. Novi untuk menyampaikan berikutnya mengenai serba-serbi hemofilia. Kepada Dr. Novi, saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Agus. Yang saya hormati Prof. Jayadiman, teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini. Sebetulnya apa yang saya sampaikan ini mungkin sudah diketahui ya oleh teman-teman, tapi mungkin ini mengingatkan kembali. Saya izin share screen ya.
apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Dok. Bisa ya? Oke. Ya. Baik ya, mungkin tadi Prof. Jaya sudah menyinggung ya mengenai hemofilia, apa itu hemofilia. Nah, jadi kan ada dua nih, kita udah tahu ya, kalau hemofilia itu kekurangan pembekuan darah, tadi Prof. sudah sebutkan. A itu kalau kurang faktor 8-nya, dan kalau hemofilia B itu kalau kurang faktor 9, ya. Nah, jadi ini untuk pengetahuan kita, sebetulnya kalau untuk pembekuan darah, yang berperan tuh tidak hanya faktor pembekuan, tapi di situ ada peran juga dari faktor pembuluh darahnya sendiri, kemudian ada juga dari keping darah atau trombosit, baru yang ketiga adalah faktor pembekuan darahnya. Nah, kalau pada hemofilia itu kan yang bermasalah adalah kekurangan faktor pembekuan ini ya. Sehingga kalau kita lihat di sini kalau yang normal ya, dia bisa kalau ada perdarahan, ini pembuluh darahnya akan mengerut, kemudian trombosit di sini bisa membentuk sumbat dan diperkuat oleh faktor-faktor pembekuan darah tadi ya, sehingga membentuk benang-benang yang disebut sebagai fibrin dan bisa menutup menghentikan perdarahan secara stabil. Nah, kalau hemofilia sebetulnya pembuluh darah nggak ada masalah ya kan, dia tetap bisa mengerut ya, namanya istilahnya vasokonstriksi, trombositnya juga bisa membentuk sumbat sementara, sehingga kalau ada perdarahan sebentar bisa dihentikan oleh sumbat trombosit ya, tetapi karena nggak ada faktor pembekuannya, fibrinnya tidak bisa terbentuk sehingga akibatnya terjadi perdarahan ya. Ini kalau digambarkan secara skematik seperti ini nih, karena ada faktor 1 yang kurang, jadi proses selanjutnya tidak bisa berjalan ya, sehingga darah tetap keluar. Nah, gimana sih gejala dininya ya? Gejala dini hemofilia itu kita sebetulnya sudah bisa lihat sejak bayi ya. Sejak kapan ya? Yaitu sejak biasanya dia mulai aktif, mulai belajar merangkak, itu mulai sering ada keluhan lebam-lebam, memar-memar ya. Atau misalnya pada usia 1 atau 2 tahun ya, itu yang dimana pada saat itu kan kita tahu ya, apalagi anak laki-laki udah senang-senangnya jalan atau lari-lari ya, sehingga mulai mengalami bengkak di sendi akibat perdarahan sendi ya. Bisa pada yang hemofilia yang berat itu bisa terjadi spontan, atau bisa juga karena memang ada benturan yang ringan ya. Ini gejala-gejala yang lain sebenarnya perdarahan di semua organ itu bisa saja terjadi pada hemofilia ya. Dan kalau pada yang ringan sebenarnya tidak sesering atau relatif jarang ya terjadi lebam-lebam seperti pada hemofilia yang berat, tetapi bisa terjadi perdarahannya tuh biasanya kalau ada trauma atau benturan ya, atau kecelakaan, atau pasca tindakan medik, misalnya setelah cabut gigi atau setelah di hitan. Dan tadi Prof juga sudah menyinggung ya, ada riwayat keluarga ya. Nah, ini dia ya gejala hemofilia kalau kita bicara mulai dari anak sampai bayi ya, mulai dari bayi sampai anak-anak sampai remaja ya. Ini kalau pada bayi baru lahir kita lihat bisa ada, kalau persalinannya sulit ya, bisa terjadi hematom atau perdarahan di di bagian kepalanya ya. Nah, ini biru-biru seperti ini ya, ini pada bayi yang baru mulai aktif, lagi belajar merangkak, ini sangat khas ya. Ini pada anak yang sudah lebih besar, dan ini kita lihat ya, sudah tidak asing lagi tentunya perdarahan sendi lutut ya, kita lihat. Ini beda dengan yang sebelahnya ini normal. Nah, jadi penting sekali ya buat kita untuk mengenali gejala itu sejak dini ya, baik yang ringan, sedang maupun berat. Nah, coba kita lihat ya. Kalau yang ringan kan tadi biasanya tidak merasakan gejala ya. Biasanya tuh baru ada perdarahan kalau dia memang luka ya, misalnya jatuh, terbentur gitu ya. Atau misalnya pas habis cabut gigi
ya, atau misalnya habis mengalami satu tindakan operasi. Nah, itu seringkali kita di RSCM beberapa kali itu menerima rujukan ya kasus perdarahan akibat pasca sirkumsisi. Nah, itu beberapa kali kita menerima rujukan seperti itu. Jadi pasien tidak diketahui dia mengalami hemofilia, kemudian disunat, disirkumsisi, akibatnya perdarahannya tidak berhenti. Ya. Nah, gimana kalau pada yang sedang ataupun berat ya? Kalau yang pada hemofilia sedang dan berat ini yang khas adalah kan gejala perdarahan pada sendi ya. Nah, ini biasanya sendi-sendi besar ya, siku, kemudian pergelangan kaki ya dan lutut ya. Nah, tentunya buat yang teman-teman penyandang hemofilia yang sudah tidak asing lagi ya merasakan gejala perdarahan sendi ini ya, mungkin awalnya kayak kesemutan atau panas gitu ya, terus makin lama makin sakit, bengkak ya, akhirnya sendinya jadi susah digerakkan ya. Nah, jadi apa bedanya dong yang sedang dan yang berat ya? Nah, kalau hemofilia yang sedang itu kan kadar faktornya itu biasanya antara 1 sampai 5%. Bisa sih terjadi perdarahan sendi, tetapi sebetulnya lebih jarang dibandingkan yang hemofilia berat. Tapi yang hemofilia yang sedang ini bisa juga menjadi sering perdarahan sendinya kalau memang sudah ada kerusakan pada sendi tersebut atau istilahnya sudah menjadi sendi target gitu ya. Jadi apa sih sendi target itu? Sendi target itu begini cirinya. Kalau di satu sendi mengalami perdarahan 3 kali dalam waktu 6 bulan. Nah, ini mesti hati-hati. Artinya sendi itu sudah menjadi sendi target dan akan relatif menjadi lebih mudah untuk mengalami perdarahan lagi di sendi tersebut. Ya. Nah, kalau yang hemofilia berat gimana? Kalau hemofilia berat memang dia karena kadar faktor pembekuannya itu sedikit sekali, hanya kurang dari 1%, maka memang perdarahan sendinya menjadi lebih sering ya. Bisa mungkin ada yang mengalami bisa 2 kali sebulan, ada yang bisa seminggu sekali ya. Bahkan seringkali juga nggak kebentur aja bengkak gitu ya. Jadi ini kita sebut perdarahan spontan ya. Dan bisa menjadi makin sering lagi kalau sendinya sudah menjadi sendi target ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerusakan sendi? Kenapa kok sendi mengalami perdarahan, kok sendinya bisa rusak gitu ya? Nah, ini yang perlu kita pahami semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini secara skematis ya, sendi itu terdiri dari ini ada tulangnya ya, ini yang saya tunjuk ini. Kemudian ini ada tulang rawan sendi ya di luarnya. Kemudian tulang rawan sendi itu dilapisi lagi dengan lapisan yang disebut sebagai sinovium ya. Nah, si sinovium inilah yang akan mengalami perdarahan pada perdarahan sendi. Kenapa dia mengalami perdarahan? Karena sinovium itu terdiri dari banyak sekali pembuluh darah di dalamnya. Sehingga kalau terjadi gerakan sedikit saja yang tidak benar, ya tadi Prof sudah menyinggungkan ini termasuk sendi engsel ya. Kalau gerakannya itu misalnya tidak terkendali secara tidak sengaja sehingga terjadi tarikan atau robekan gitu, nah itu langsung sinoviumnya bisa mengalami perdarahan ya. Nah, masalahnya adalah kalau si sinovium tadi mengalami perdarahan berulang-ulang ya, kemudian sekali perdarahan itu dia butuh waktu. Nah, ini kita lihat ini rongga sendi ya. Rongga sendi ini kalau dia terisi dengan darah, maka dia butuh waktu sampai semua darah yang ada di dalam rongga sendi itu untuk diserap kembali untuk penyembuhan ya. Berapa lama? Nah, itu bisa nggak cukup hanya 1-2 hari saja sebetulnya. Jadi makanya saya ingin mengingatkan di sini Bapak Ibu, adik-adik yang mengalami perdarahan sendi, jangan merasa puas kalau udah disuntik sekali, udah enak, udah deh nanti obatnya disimpan aja buat nanti kalau bengkak lagi gitu. Jangan begitu, karena sebetulnya proses
perdarahan yang ada di dalam sendi ini itu belum selesai semuanya. Dan kalau obatnya itu tidak dikasih lagi, dia bisa terjadi perdarahan lagi, ya lama. Jadi butuh waktu yang lebih lama untuk menghentikan perdarahannya, gitu. Nah, akibatnya kalau misalnya perdarahannya terus-menerus ada di situ, itu disebut istilah medisnya tuh subklinis. Jadi perdarahan subklinis. Mungkin pasien rasanya udah enak, bengkaknya udah kurangan, biarin aja deh, nggak usah dimasukin obat lagi gitu ya. Akibatnya apa kalau seperti itu? Akibatnya nanti ini sinovium sendinya nih kita lihat ya, ini jadi bergerigi seperti ini ya. Makin lama dia bisa habis nanti lama-lama. Kalau udah habis nanti yang terekspos adalah si sendi, si tulang rawan sendinya. Nah, kalau tulang rawan sendinya udah terekspos juga dan dia mengalami kerusakan juga, lama-lama habis juga. Jadi tulangnya nanti yang kemudian akan terekspos dengan perdarahan ini dan akan terjadi itu yang disebut sebagai artropati hemofilia. Nah, kalau sudah seperti itu ya, bayangkan ya, ini tulang langsung ketemu tulang, nggak ada bantalannya, akibatnya apa? Tulangnya jadi kaku ya, tidak bisa digerakkan, tidak bisa jalan, kalau ini di lutut gitu ya. Nah, karena itu sangat penting untuk mengobati perdarahan sendi sesuai dengan anjuran dokter ya. Minimal biasanya kita perlu waktu 1 hari sampai 2 hari. Jadi mungkin 2 kali atau 3 kali pemberian obat sampai betul-betul perdarahannya itu bisa diatasi ya. Nah, kalau lama-lama nanti akan jadi seperti ini akhirnya ya. Terjadi kerusakan sendi ya, terjadi kecacatan ya. Nah, kalau udah begini nanti gimana kita mau sekolah, gimana kita mau bekerja. Jadi ini yang sangat kalau bisa kita hindari jangan sampai terjadi ya. Nah, kalau di otot gimana? Kalau di otot juga sama ya, meskipun bahayanya mungkin sedikit berbeda. Kita tahu di dalam otot kita itu ada pembuluh darah, ada saraf di situ. Sehingga kalau otot ini mengalami perdarahan, dia akan bengkak dan akan menjepit pembuluh darah atau saraf yang lewat di dalamnya. Nah, akibatnya apa? Bayangkan kalau harusnya nih ya kan ini kan misalnya nih tangan ya, lengan bawah ya, ini adalah jari-jari. Harusnya jari-jari kita ini menerima persarafan dan pembuluh darah dari yang lewat dari sini. Kalau ini terjepit, maka si jari-jari kita yang ada di sini ini tidak akan menerima suplai darah atau sarafnya terganggu. Sehingga akibatnya berpotensi terjadi perubahan atau kecacatan seperti ini. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Nah, ini tadi perdarahan otot biasanya gejalanya apa ya? Kita semua udah tahu, nyeri pasti, bengkak, kencang, nyeri banget, nggak bisa digerakkan ya. Karena itu jadi harus kalau mulai dirasakan sedikit terasa panas ya, mulai berasa nyeri-nyeri sedikit, jangan ditunda-tunda, besok aja. Nggak terlalu bengkak kok sekarang, masih bisa nih besok aja deh ke dokternya gitu ya, jangan seperti itu. Karena bahaya itu tadi ya, bisa menjepit pembuluh darah atau saraf yang ada di dalam otot tadi ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya perdarahannya bisa terjadi di organ mana saja, dan tentunya yang paling berbahaya adalah perdarahan di organ-organ dalam, seperti misalnya perdarahan otak, perdarahan saluran cerna ya. Nah, sekarang gimana nih? Kita hemofilia ya, tapi gimana caranya supaya kita tetap sehat? Jadi yang pertama adalah kenali gejala perdarahan ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa ini kayaknya saya mau bengkak nih, kayaknya saya mau perdarahan, langsung segera berikan faktor pembekuan. Jangan ditunda-tunda, tarsok-tarsok ya. Hari ini nggak sempat deh ke rumah sakit gitu ya. Besok aja gitu. Nanti akan terjadi komplikasi seperti yang tadi saya ceritakan ya. Nah, walaupun hemofilia, semua penyandang hemofilia dianjurkan tetap aktif ya. Tetap aktif. Tetap aktif tapi harus bisa berhati-hati ya, harus bisa berjaga diri ya, seperti tadi Mas Agus juga sudah menyinggung ya. Kita harus tahu batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan ya.
seperti tentunya menghindari benturan. Kalau kita berkendara harus yang seaman mungkin, ya pakai helm, ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan minum obat tanpa konsultasi dokter, karena ada obat-obat tertentu yang memang tidak boleh untuk dikonsumsi oleh pasien hemofilia. Misal obat apa? Obat yang bisa mengganggu kerja dari trombosit, ya itu nggak boleh. Ya, apa aja? Misalnya yang mengandung asam asetil salisilat atau mungkin nama dagangnya tuh yang banyak dikenal aspirin, misalnya itu nggak boleh. Beberapa obat golongan non-steroid antiinflamasi itu juga tidak boleh atau harus atas izin dokter, ya. Dan yang keempat adalah kita harus bisa membuat lingkungan kita itu seaman mungkin. Ini untuk mencegah trauma dan kecelakaan yang terjadi di lingkungan kita, ya. Nah, makanan gimana? Penting nggak sih? Nggak ada hubungannya lah makanan sama hemofilia. Enggak juga. Justru itu sangat penting, ya. Jadi penyandang hemofilia harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Kenapa? Supaya kita punya otot yang kuat, ya. Kita punya status gizi yang baik gitu ya. Kalau gizi biar aja lah dok, nggak apa-apa lah kurus-kurus dikit kan, namanya juga hemofilia gitu ya. Enggak, kenapa? Karena kalau terlalu kurus ya, gizinya kurang, nanti otot-ototnya itu lemah. Kita tahu otot itu kerjanya adalah dia menstabilkan sendi-sendi kita. Jadi kalau ototnya lemah, nanti sendinya makin gampang mengalami perdarahan, ya. Tapi sebaliknya nggak boleh gemuk-gemuk juga gitu ya, karena kalau kelebihan berat badan nanti itu akan membebani sendi-sendi kita, terutama sendi lutut dan ankle atau pergelangan kaki, ya. Nah, ini khususnya buat mungkin para anak-anak, para millennials ya, hindari minuman ringan yang mengandung gula. Nah, ini biasanya yang pada senang ya, kalau bisa nih harus dihindari, apalagi yang ada kandungan fruktosa, pewarna buatan ya, kemudian camilan yang tinggi kalori ya, seperti keripik lah ya, burger ya, makanan-makanan fast food, nah itu kalau bisa dihindari ya. Banyak makanan yang mengandung ini multivitamin ya, buah, sayur ya, susu tentu ya, protein ya sangat penting untuk menjaga sumber protein kita untuk pembentukan otot dan lain sebagainya ya. Sangat penting ya, makanan sayur-sayuran hijau yang banyak mengandung vitamin K dan vitamin C yang ini dibutuhkan untuk proses pembekuan darah ya. Jadi jangan sampai udah faktor pembekuan darahnya kurang, vitaminnya juga kurang ya. Susu dan makanan-makanan yang mengandung kalsium ini juga penting karena kalsium itu sangat dibutuhkan untuk proses pembekuan darah ya. Nah, ini tadi menyangkut keamanan di rumah ya, mesti diperhatikan ya. Kemudian, ini juga sering ya jadi pertanyaan. Kan saya hemofilia, berarti saya kan nggak boleh olahraga. Betul sih, tapi olahraga yang mana dulu yang nggak boleh gitu kan? Nah, olahraga yang nggak boleh itu yang jelas adalah olahraga yang sifatnya ada benturan fisik atau body contact. Nah, itu pasti nggak boleh. Tapi kalau olahraga seperti jalan, ya, bersepeda, ya, berenang, itu justru dianjurkan karena itu bisa memperkuat otot-otot kita justru. Ya. Nah, selain itu kalau olahraga tuh katanya ada efek ada efek menyegarkan dan menyenangkan gitu ya. Jadi membantu untuk melepaskan stres juga dan itu sangat penting ya buat kita sebagai penyandang hemofilia karena kita tahu kan hemofilia ini sifatnya kan kronik ya seumur hidup. Jadi ini sangat penting juga supaya nggak stres gitu ya. Dan karena kita punya hemofilia, kita harus belajar memahami apa sih, gimana sih penyakit kita ini gitu ya, apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Dan ini juga penting nih. Nah, seperti kita siang ini berkumpul bersama-sama mengikuti acara ini adalah salah satu cara juga ya untuk membantu kita dalam penanganan masalah-masalah sehari-hari yang terkait dengan hemofilia. Juga untuk menguatkan mental kita bahwa kita tuh nggak sendiri loh gitu ya. Banyak juga yang lain yang punya masalah yang sama dengan kita. Ya.
Nah, sekarang ini mau masuk kepada salah satu komplikasi hemofilia, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada yang namanya inhibitor. Apa itu inhibitor, ya? Inhibitor ini adalah satu antibodi yang muncul, ya, yang diproduksi oleh tubuh seorang penyandang hemofilia terhadap faktor yang diberikan dari luar. Jadi misalnya ini paling sering pada hemofilia A, ya. Dan yang berat itu bisa 20-30%. Yang sedang dan ringan bisa nggak, Dok? Bisa, tetapi frekuensinya lebih jarang daripada yang hemofilia A berat. Kalau yang B gimana, Dok? Bisa atau enggak kena inhibitor? Bisa juga, tapi juga frekuensinya itu lebih sedikit angka kejadiannya. Ya, memang yang paling banyak adalah pada yang hemofilia A berat. Ya. Nah, kapan kita mesti curiga nih ada inhibitor? Yang pertama adalah kita mesti waspada kalau ada perdarahan, sudah dikasih obat, dosisnya udah benar, cara pemberiannya udah benar, kemudian intervalnya udah benar tiap 12 jam. Tapi kok perdarahannya nggak berhenti-berhenti. Nah, itu kita harus tanya, ingetin sama dokter, dok, jangan-jangan saya ada inhibitor ya, gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena kalau inhibitor itu nanti pengobatannya beda lagi. Kita nggak bisa dapat faktor 8 seperti biasa atau faktor 9 seperti biasa. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua penyandang hemofilia dan keluarga bahwa walaupun kita hemofilia, kita bisa loh tetap sehat, ya, tetap oke, ya, tetap hebat gitu ya. Asal itu tadi ya kita memahami bagaimana penyakit kita, kalau ada masalah itu harus segera langsung diobati, ya, dan mengikuti semua anjuran yang diperlukan untuk penyandang hemofilia, ya. Ya, ini ya tadi udah ya olahraga. Kemudian, oh ya ini kalau di luar negeri mungkin ini punya penyandang hemofilia tuh ada pakai gelang ya atau pakai apa namanya kalung gitu ya, medical alert ya, bahwa menyatakan bahwa kita adalah penyandang hemofilia. Mungkin kalau di Indonesia kita punya apa namanya semacam kartu ID ya, ID hemofilia. Jadi nah ini harus dibawa kemanapun berobat dan ditunjukkan ya. Siapa yang udah mengisi registry Android hemofilia HMHI, nah kalau sudah mengisi rencananya nanti akan diberikan kartu ID hemofilia ini, dan ini penting ya, kalau berobat kemanapun harus ditunjukkan ya. Nah, jadi kalau orang tua menemukan anak mengalami lebam-lebam tanpa sebab yang jelas, nah segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat ya. Dan kita tahu bahwa hemofilia ini bukan disebabkan oleh virus, bukan penyakit menular, apalagi kutukan ya, sama sekali bukan. Tapi hemofilia itu bisa diobati dan kita bisa berteman, bersahabat dengan hemofilia sepanjang hidup kita dan tetap bisa mencapai apa yang kita cita-citakan dan kualitas hidup yang sebaik mungkin. Ya, ini ya saya kira kalau dapat perawatan yang baik, semua penyandang hemofilia itu bisa hidup layaknya manusia normal dan juga produktif. Tapi sebaliknya kalau tidak ya maka bisa mengakibatkan cacat yang permanen bahkan kematian di usia dini. Ya. Nah baik, saya sudah sampai di slide saya yang terakhir. Nah setelah mendengarkan pemaparan dari saya dan juga tadi pembuka oleh Prof. Jaidiman, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih jelas ya. Baik, Mas Agus, demikian. Baik, terima kasih Dr. Novi untuk penjelasannya. Sepertinya saya langsung aja ya Dok ya, Prof, ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya. Sampai dengan jam 2 ini saya mencatat ada banyak banget nih Prof, pertanyaan yang lebih banyak ini terkait dengan deteksi dini dan terkait dengan keturunan. Saya akan sampaikan satu-satu nih ya, Prof ya Dok. Dari Ragil Santoso, dan ini ada pertanyaan yang serupa dari Mbak Yulianti.
Untuk Ragil Santoso menanyakan, apakah profilaksis untuk hemofilia B, profilaksis untuk hemofilia B itu kapan bisa dimulai, Dok? Kemudian untuk Mbak Yulianti, apakah sudah ada obat untuk penyakit hemofilia A? Mau langsung, sebaiknya kayaknya langsung dijawab aja kali ya, Dok ya? Iya, boleh, silakan. Silakan, Prof atau Dr. Novi. Yang lebih tepat mesti Dr. Novi. Tapi begini, tadi saya sudah menjelaskan, Dr. Novi juga sudah menjelaskan bahwa hemofilia itu tidak timbul begitu saja, ya, kecuali ada beberapa ya yang kira-kira 30% dan pada orang dewasa itu bisa timbul begitu, jadi disebut yang didapat, bukan bawaan tapi didapat, karena terjadinya atau timbulnya antibodi yang secara tidak disengaja terhadap faktor 8 sehingga timbullah atau kejadian kelainan perdarahan atau mirip pada dewasa, biasanya pada ibu-ibu tuh yang sudah separuh umur, ya. Kemudian itu tidak timbul begitu saja. Jadi kalau yang 30% itu memang tidak bisa kita ramalkan secara dini, dan sebetulnya yang disebut dini itu di sini adalah yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Novi bahwa masih kecil kok biru-biru nih, badan anak laki-laki. Nah, harus kita langsung telusuri dulu ke keluarga riwayat dari orang tuanya, terutama ibu. Ya, ibu dicari tuh ibu. Barangkali ada saudara-saudara ibu yang laki-laki itu seperti itu, atau misalnya riwayat bapaknya ibu juga seperti itu, atau ibu punya lebih dari satu anak laki-laki yang seperti itu. Jadi sebetulnya itu sudah bisa kita duga gitu ya. Jadi itu tadi mengenai deteksi dininya gitu. Mengenai profilaksis, nah itu profilaksisnya ahlinya adalah Dr. Novi nih, sudah meneliti. Sampai sekarang pun sebetulnya profilaksis untuk faktor 9 itu belum ada. Profilaksis yang ada untuk faktor 8. Tapi kalau kita memakai profilaksis, kita sedang meneliti mengenai itu, kita akan coba dan nanti kita sampaikan ke BPJS, semoga BPJS bisa menerima. Kalau kita memberikan profilaksis, maka kemungkinan terjadi perdarahan itu akan menjadi lebih berkurang dan lebih menjamin bahwa seseorang itu dari kecil itu terlindung dari masalah-masalah perdarahan, kelainan sendi dan sebagainya. Ya. Nah, mengenai obatnya itu ini kan protein ya. Jadi faktor 8, faktor 9 itu yang faktor bukan itu adalah protein. Jadi belum ada itu yang dibuat secara di luar, jadi pabrik itu nggak bisa. Sampai sekarang dimanapun nggak bisa. Ada ya diolah aja dari plasma, diolah, dimurnikan dan sebagainya, tetap bisa. Nah, mungkin ada yang pernah membaca rekombinan apa sih? Nah, rekombinan itu memang direkayasa bukan dari orang tapi dari misalnya makhluk lain itu ya. Dengan itu dikasih di biak itu diputus, masa-masanya membuat faktor 8 disebut jadi rekombinan namanya ya. Jadi bukan berarti plasma dari orang, tapi yang paling bagus sih menurut saya sih memang yang dari manusia juga ya, dari plasma yang kita ambil, dimurnikan, kita berikan kepada mereka yang memerlukan ya. Itu dari saya, mungkin Dr. Novi bisa memberikan tambahan. Ya, terima kasih Prof. Jadi tadi mengenai profilaksis, memang kalau untuk hemofilia B kita belum pernah mengadakan penelitian ya di Indonesia. Tetapi sebetulnya pada prinsipnya sama ya. Dan di luar negeri pun dari World Federation of Hemophilia itu memang juga mengajar, tetapi juga untuk pasien-pasien hemofilia B gitu ya. Nah, cuman sekarang memang kita sampai saat ini masih belum mampu untuk melakukan itu. Ya. Untuk profilaksis hemofilia A
walaupun sekarang ini memang alhamdulillah kita sudah selesai melakukan penelitian ya. Kita pernah 2 kali melakukan penelitiannya dan sedang diupayakan untuk bisa disetujui oleh Kemkes ya dan BPJS tentunya supaya ini menjadi protokol pengobatan ya buat pasien-pasien hemofilia A di seluruh Indonesia. Harapannya demikian supaya nanti semuanya terutama yang dari anak-anak ya itu sudah bisa mendapat profilaksis ya. Walaupun kita mulai dengan dosis rendah, karena memang biaya pengobatan profilaksis itu memang sangat mahal ya. Di luar negeri pun itu buat negara-negara yang memang tidak ada masalah pembiayaan pun itu memang tergolong sangat mahal. Jadi kita bersyukur bahwa saat ini pengobatan hemofilia sudah bisa didukung oleh BPJS, walaupun jumlahnya mungkin memang belum seperti yang kita inginkan, dan mudah-mudahan nanti profilaksis ini bisa disetujui. Ya. Dan memang nantinya memang untuk hemofilia B ini kita juga harus bikin penelitian juga ya Prof ya, suatu saat ya mudah-mudahan nanti kita bisa berkesempatan untuk melakukan penelitian mengenai hal itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, Mas Agus. Agus, di-unmute dulu, Gus. Mas Agus masih Oke, mute. maaf. Iya, baik. Terima kasih, Prof. dan Dr. Novi. Ini sepertinya bisa lama sekali nih. Saya sambil memilah-milah nih, Prof. Pertanyaan yang serupa. Ada lagi yang menanyakan terkait deteksi dini, Prof. Tapi ini dari mulai dalam kandungan, bisa nggak seperti itu? Kemudian ada juga pertanyaan yang bagaimana mencegah agar anak tidak punya penyakit hemofilia? Ini hampir mirip dengan pertanyaan dari akun Bung Ganda. Dia menanyakan kalau dari anak laki-laki yang hemofilia, ketika nanti mereka menikah dan punya anak dari istri yang bukan carrier gitu, kemungkinan berapa persen anak laki-laki mereka akan hemofili dan berapa persen anak perempuan akan hemofili. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi di awal ya Prof ya, terkait dengan hemofili didapatkan 70%, 30%-nya dari mana gitu Prof. Mau diberikan tanggapan mungkin Prof Jaya? Iya, mengenai itu saja. Biasanya kalau di dalam kandungan untuk deteksi jadi deteksi dini dalam kandungan itu sulit ya. Paling-paling seperti yang pernah saya alami begini, kakaknya hemofili, terus kemudian ibunya hamil lagi, ternyata di dalam kandungan itu anaknya laki-laki. Saya cuma mengatakan kita harus siap. Siapa tahu yang lahir nanti anaknya laki-laki menderita hemofilia, dan benar. Jadi waktu bayi lahir dengan tadi perdarahan, tapi karena kita sudah siap, kita atasi, kita tangani, dan akhirnya tidak ada masalah. Sampai sekarang sudah besar tapi tetap hemofili gitu ya. Jadi itu saja. Baik. Sebenarnya kalau saya mau nanya juga ke Mbak Novi, di web hemofilia.org.id sepertinya ada ya Mbak ya, gambaran tentang gambar yang menggambarkan tentang kromosom ya Mbak ya? Ya, kita pernah men-share, mungkin itu bisa dilihat juga di website kita, www.hemofilia.org.id. Itu kita bisa dilihat semua informasi tentang hemofilia yang secara singkat dan jelas, atau juga kalau memang mau melihat di fanpage juga kami juga pernah men-share beberapa hal tentang itu. Oke, makasih Mbak Novi. Karena di sini ada yang menanyakan tentang anak laki-laki yang hemofilia. Mungkin seperti saya lah, contohnya gitu ya. Saya kan anak hemofilia, menikah dan punya anak laki-laki. Secara teori medisnya, anak laki-laki saya
terbebas dari hemofilia dan terbukti sih anak laki-laki saya sehat saat ini. Tapi kalau perempuan berarti menjadi carrier gitu ya Prof ya? Ya, betul. Oke, nanti mungkin bisa. Kromosom X tadi. Ya. Jadi penderita itu kalau yang bapaknya hemofili, dia hanya memberikan kromosom A kepada anaknya, X-nya yang normal dari ibunya. Jadi dia tidak, si anak laki-laki tidak bisa atau tidak menderita hemofili. Oleh karena itu, mungkin ke depannya nanti kalau bisa kita yang laki-laki menderita hemofilia, kalau mau punya anak ya pokoknya harus laki-laki itu. Jangan ada yang perempuan. Mungkin tapi kan susah dibilang begitu tuh. Ya. Baik. Kemudian ini menanyakan tentang sendi. Mau nanya kalau sendi susah ditekuk, bisa nggak sih diterapi lagi supaya sendi itu bisa bergerak normal lagi gitu, Dok atau Prof? Dokter Novi itu yang sendi. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tentunya harus dilihat dulu ya kondisinya seperti apa dan sudah berapa lama ya. Tentunya makin berat kerusakan atau gangguan yang sudah ada dan juga semakin lama gangguan itu sudah dialami, biasanya untuk recovery-nya juga relatif akan lebih sulit dibandingkan dengan yang mungkin masih baru-baru ya, atau kerusakan sendinya memang tidak separah yang memang sudah berat gitu ya. Jadi memang ini harus dievaluasi ya, harus dilakukan pemeriksaan mungkin ronsen ya, mungkin juga MRI atau CT scan dari sendi tersebut ya, dan mesti dievaluasi oleh dokter dan dokternya ini mesti tim ya, jadi nggak bisa misalnya hanya dokter anak saja atau penyakit dalam aja, tapi ini perlu dikonsultasikan juga ke dokter ortopedi dan ke dokter rehabilitasi medik. Seperti itu jawaban saya. Baik, kemudian yang ada yang serupa juga Dok. Ini bukan pertanyaan, tapi saya rasa ini juga perlu mendapatkan penjelasan. Statementnya gini, kalau perdarahan otot bisa dibantu dengan obat untuk syaraf atau vitamin B. Gimana Dok tanggapannya? Ya, kalau bisa sih bisa-bisa aja, tapi yang paling utama kalau memang sebabnya adalah perdarahan, maka perdarahannya itulah yang harus diatasi ya. Dan mesti diingat bahwa pada perdarahan otot yang cukup berat itu kemungkinan atau bukan kemungkinan, biasanya justru pengobatannya itu butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan perdarahan sendi. Okay. Ya, beberapa pasien apalagi kalau pasiennya mengalami perdarahan misalnya katakanlah otot iliopsoas ya, nah itu butuh waktu bisa cukup lama ya, apalagi kalau sudah besar dan sudah menimbulkan hematom yang volumenya cukup besar, itu sampai bahkan harus butuh operasi untuk menghentikan perdarahan dan mengeluarkan bekuan darahnya. Ya. Baik. Kemudian Dok, pertanyaan berikutnya terkait dengan inhibitor nih. Ada obatnya nggak sih Dok di Indonesia? Ya. Oh, sebentar. Ya, Dokter Novi ya. Yuk, silakan Dokter Novi deh. Nggak apa-apa, Prof. Silakan, Prof. Obat inhibitor itu nggak ada sih. Tapi kalau ada inhibitor, nah ini memang kita harus melihat bagan itu. Bagan faktor bagaimana aktivasi faktor pembekuan. Jadi kalau kita melihat itu, kita harus lewati karena inhibitor itu spesifik dia akan mencari faktor 8 anti hemofilia A. Kalau ada akan dirusak. Nah, kita bisa cari jalan lain. Jangan kita melalui faktor 8 atau hemofilia faktor 8 atau faktor hemofilia A itu. Tapi kita mencari jalan lain. Misalnya langsung kita tujukan ke bawah atau kita
memakai obat lain, atau kita menghambat inhibitor itu, atau kita mencoba menghalang-halang inhibitor. Memang bisa sih dengan faktor sama-sama, dengan faktor 8 juga, tetapi masalahnya kalau misalnya kita perlunya cuma 1000 unit misalnya faktor 8. Begitu ada inhibitor, mungkin kita perlukan 2000 unit karena nanti sebagian dia dinetralkan oleh inhibitor, sudah dinetralkan, inhibitor juga ikut turun, baru yang 1000 unit lagi akan bekerja untuk mengobati perdarahan gitu. Jadi ada juga beberapa obat lain. Yang belakangan ini ada juga, jadi semacam obat itu yang bisa membantu mengaktifkan langsung ke bawah. Biasanya faktor 8 itu dan 9 itu bergabung tuh. Bergabung untuk diaktifkan ke bawah. Tapi karena ada inhibitor, faktor 8-nya jadi nggak bisa, faktor 9 bingung. Nah, obat ini namanya imicizumab. Ini akan bergabung dengan faktor 9 terus mengaktifkan ke bawah. Tapi obat ini masih mahal sekali harganya ya. Nah, yang ada yaitu yang memotong jalur itu aja dengan faktor pembekuan yang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Jaya. Kemudian saya ajukan pertanyaan kembali ke Dr. Novi. Ada yang bertanya hal yang harus diperhatikan dok untuk pasien hemofilia ketika akan diimunisasi. Dan yang kedua, perawatan gusi yang berdarah itu seperti apa ya dok ya? Ini kebetulan yang nanya lagi mengalami perdarahan nih dok. Sepertinya. Semoga cepat sembuh ya. Ya tadi yang pertama mengenai imunisasi ini memang penting sekali ya. Bahkan ada beberapa pengalaman, aduh anak saya hemofilia, udah deh nggak usah diimunisasi, jangan ya, karena imunisasi itu sangat penting ya, apalagi justru buat anak, buat penyandang hemofilia ya. Nah, jadi gimana dong caranya supaya nggak ada masalah kalau kita berikan imunisasi ya. Jadi pertama bisa cara yang pertama adalah seperti ini. Pertama harus bilang jelas pada dokter bahwa ini anaknya ada hemofilia ya. Nah, biasanya kalau anak dengan hemofilia, maka dokter akan melakukan imunisasi dengan menggunakan jarum yang sekecil mungkin ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menghindari trauma pada otot atau jaringan yang akan disuntik ya. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga adalah dengan memberikan kompres es ya, sebelum dan sesudah penyuntikan ya di lokasi penyuntikan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi proses perdarahan atau jika mengurangi proses peradangan, dan jika terjadi perdarahan itu bisa diminimalkan dengan pemberian kompres es atau kompres dingin tadi ya. Nah, itu bisa dicoba demikian. Dan tentunya setelah penyuntikan, setelah jarumnya dilepas, itu langsung ditekan ya, ditekan agak lama untuk menghindari terjadi perdarahan. Habis itu baru diletakkan kompres ya, atau kompresnya sambil ditekan juga nggak apa-apa ya. Nah, tapi udah dicoba seperti itu dok, masih bengkak juga gitu ya. Nah, kalau memang demikian, berarti sebelum penyuntikan memang perlu diberikan faktor konsentrat dulu, apa boleh buat ya. Sebenarnya tidak mutlak sih sebelum imunisasi harus diberikan konsentrat faktor pembekuan ya. Bisa dicoba cara yang pertama tadi dulu ya. Tapi kalau misalnya tidak berhasil dan tetap bengkak juga setelah imunisasi, padahal sudah dikasih es, sudah pakai jarum yang kecil, ya mau tidak mau memang harus diberikan konsentrat faktor pembekuan dulu sebelumnya ya. Mungkin itu. Tadi pertanyaan kedua apa ya, Mas Agus? Oh, mengenai perdarahan gusi ya? Iya, betul. Mengenai perdarahan gusi, ya. Jadi, perdarahan gusi itu juga mesti dilihat penyebabnya apa. Seringkali perdarahan gusi pada anak-anak itu berkaitan dengan kondisi dari giginya, ya. Kondisi dari giginya dan kebersihan murutnya atau oral hygiene-nya ya. Nah, seringkali yang sering perdarahan gusi itu adalah mereka yang giginya misalnya bolong ya, atau giginya
patah atau gupis gitu ya, sehingga jadi agak tajam dan bisa menyebabkan perdarahan gusi gitu pada saat makan gitu. Atau misalnya ada infeksi sehingga terjadi pembengkakan. Gusinya bengkak sehingga pada saat makan atau pada saat sikat gigi itu menyebabkan gusinya jadi mudah berdarah. Nah, tentunya kondisi-kondisi itu harus diatasi dulu ya. Tidak cukup hanya dengan memberikan obat faktor pembekuan saja. Kalau lagi berdarah ya pasti harus dikasih faktor pembekuan ya. Tetapi penyakit dasarnya atau kondisi dasarnya itu harus diatasi. Kalau enggak nanti akan terjadi berulang terus ya. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga untuk menambah faktor pembekuan tadi untuk menambah efektivitasnya bisa dilakukan dengan memberikan obat asam tranexamat. Karena asam tranexamat ini dia berfungsi sangat baik untuk menghentikan perdarahan pada perdarahan mukosa. Contohnya salah satunya perdarahan gusi ini. Ya. Mungkin ada tambahan dari Prof. Jaya? Ya, sudah cukup. Oke, baik. Ini pas juga tadi ada yang menanyakan tentang asam tranexamat, penggunaannya bagaimana, dan sudah dijawab barusan oleh Dr. Novi. Ya. Kemudian, Dok. Ada juga satu tambahan. Baik, Dok. Ada asam tranexamat itu yang bentuknya cair, ada beberapa pasien yang memakainya untuk berkumur, itu boleh. Nah, ya, kalau yang itu yang cair itu, misalnya yang cair itu biasanya yang disuntikkan, itu dicampur air sedikit, kemudian buat kumur, gitu. Kalau dia nggak mau suntik, ada juga yang tablet diminum, gitu. Itu saya malah suka itu dengar dari pasien, saya buat kumur dok, bagus gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa gitu memang. Baik. Oke, sebelum berlanjut, saya mau nanya ke Mbak Novi, kira-kira kita masih punya waktu sampai dengan berapa lama lagi, Mbak? Sebelum kita lanjutkan? Ya, mungkin. Sepertinya pertanyaan banyak yang masuk dan ini beberapa terpaksa untuk dipilah nih. Ya, ini kita sudah hampir 1 jam ya. Kalau misalnya kita tambah 10 menit lagi bagaimana Prof, Dok? Atau Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Oke, kita tambah 10 menit lagi ya Gus, sebelum kita launching nonton bareng ya. Baik, ini saya highlight aja untuk 3 penanya terakhir. Mohon maaf, mungkin bukan penanya terakhir. Yang pertama, untuk penyandang hemofilia perempuan, itu cirinya sama nggak sih dengan yang laki-laki? Jika dia menstruasi, bagaimana? Apakah berkepanjangan atau tidak beraturan? Kemudian yang kedua, profilaksis. Perhitungan profilaksis ini, dok. Hemofilia berat, faktor 9. Umurnya baru 4 tahun. Tapi berat badannya 30. Ini karena pertanyaannya dari Timika, Papua. Dan yang terakhir terkait dengan sirkumsisi. Lagi-lagi sirkumsisi nih, Prof. Untuk anaknya yang berusia 3 tahun dengan faktor 8, 0,2%. Baik, dipersilakan. Mungkin dengan Prof. Jaya untuk pertanyaan tentang hemofilia perempuan. Ya, sebetulnya kita harus membedakan ya. Ada penyakit yang mudah berdarah pada perempuan, dia dari mulai anak-anak, yaitu yang kita sebut sebagai penyakit von Willebrand. Nah, von Willebrand itu ada salah suatu faktor. Sebetulnya dia di dalam darah itu, dia sebetulnya berfungsi melindungi faktor 8 supaya tidak mudah dirusak di dalam darah. Kedua, faktor von Willebrand itu tadi berfungsi juga untuk membuat sumbat yang tadi diterangkan oleh Dr. Novi, yaitu dia membuat sumbat atau dia membuat atau menginisiasi agregasi trombosit supaya dia membuat satu sumbat, jadi berkumpul sama agregat gitu ya. Nah kalau faktor von Willebrand itu kurang, ya ini biasanya juga turunan juga, penyakit turunan bawaan lah ya. Nah itu mengakibatkan si trombosit tidak bisa menempel satu sama lain, tidak bisa membuat sumbat, sehingga dia luka sedikit pun
langsung berdarah. Beda dengan hemofilia. Kalau hemofilia itu luka kecil gitu, misalnya disunat, disirkumsisi, berhenti itu, tapi 1-2 jam berdarah lagi. Kalau yang penyakit von Willebrand ini biasanya pada anak perempuan itu dia langsung berdarah. Jadi begitu luka langsung berdarah, tidak pakai berhenti dulu karena masalahnya adalah dia tidak bisa membuat sumbat. Jadi beda. Nah, ini obatnya juga beda. Bedanya karena obat itu sama-sama kekurangan faktor pembekuan, maka biasanya juga kita berikannya juga faktor pembekuan yang biasanya dibuat juga dari plasma gitu ya. Nah, di sini memang begitu. Tapi kalau misalnya yang dikatakan adalah anak perempuan dengan hemofilia, itu biasanya saya sendiri pribadi belum pernah menemukan. Tetapi kalau sudah berumur, itu bisa. Karena masalahnya adalah antibodi tadi. Jadi sudah berumur itu banyak macam-macam. Ada yang disebut antifosfolipid antibody, ya segala macam. Itu yang beberapa itu menghancurkan atau menetralisir faktor 8 sehingga gejalanya seperti hemofili itu ya. Itu. Kemudian yang lainnya tadi apa ya? Terkait dengan profilaksis untuk anak hemofilia berat faktor 9 dengan berat badan 30 kg dan usianya baru 4 tahun, Prof. Itu mengalami apa? Dia hanya menanyakan dosis profilaksis aja sih, Prof. Nggak ada. Tadi Dr. Novi sudah menjelaskan, nggak ada profilaksis untuk faktor 9. Kalau ada masalah langsung diberikan faktor 9. Satu masalahnya, itu kayaknya beratnya agak terlalu ya. Agak kelebihan. Coba jadi diatur. Biasanya oleh ahli gizi itu karena di dalam di dalam tim terpadu hemofilia itu ada ahli gizi yang selalu memberikan nasihat jangan berat-berat. Yang akan menderita atau akan merana nanti sendinya kalau terlalu berat gitu. Ya kalanya 4 tahun ya? Iya. 4 tahun 30. Kayaknya agak berat dikit ya. Iya, Prof. Kebetulan Novi sempat lihat pasiennya nih, Prof. Ini pasien dari Timika kayaknya, Prof. Iya. Jadi orang tuanya bertanya seperti itu karena di sana juga ketersediaan faktor 9 hampir dibilang tidak ada. Ya, betul. Jadi mungkin orang tuanya bertanya apakah ada cara lain karena untuk mendapatkan faktor 9 dari Timika paling dekat harus ke Makassar, Prof. Ya. Dikirim nggak bisa, Ya pasien harus ke sana sih, Prof. Oh gitu. Ya, kalau tidak ada, terpaksa kita bisa memberikan FFP. FFP itu fresh frozen plasma kalau ada. Jadi kalau kerayu pasti tidak, karena yang disebut kerayu itu juga produk dari plasma, itu biasanya untuk hemofilia A. Tetapi kalau fresh frozen plasma, walaupun kadarnya semua itu ada, tapi memang sedikit-sedikit. Jadi kalau tidak bisa dapat yang faktor 9 itu, ya sementara boleh dikasih FFP atau fresh frozen plasma. Mungkin di Timika ada. Ya, boleh izin menambahkan untuk pertanyaan ini. Ya, jadi mungkin yang dimaksud adalah buat jaga-jaga di rumah gitu ya. Karena memang kan ada kesulitan akses untuk mendapatkan konsentrat faktor 9 ya di sana. Nah, memang sih sebetulnya untuk pengobatan perdarahan pada hemofilia B, dosisnya memang harus disesuaikan, artinya biasanya tuh butuh 2 kali lebih besar ya daripada hemofilia A. Karena memang kalau untuk hemofilia B, setiap pemberian 1 unit faktor 9 itu kadar faktor 9-nya di dalam darah naiknya juga hanya 1% ya, sehingga sedangkan kalau pada faktor 8 itu kalau kita kasih 1 unit dia langsung naiknya jadi 2% gitu ya, sehingga memang dosisnya yang dibutuhkan lebih besar. Tapi sekali lagi sebetulnya berapa dosisnya itu harus kita lihat juga bagaimana perdarahannya ya. Dan prinsipnya makin berat perdarahannya itu dosisnya memang makin besar. Nah, saya sarankan kepada
penanya tadi Bapak atau Ibu yang ada di Timika, karena mungkin berobatnya ke Makassar ya. Nah, silahkan dikonsultasikan dengan dokter di Makassar ya, bagaimana ini untuk berjaga-jaga kalau terjadi perdarahan di rumah ya, sehingga berapa banyak yang harus disiapkan faktor 9-nya dan berapa dosis pemberiannya yang harus diberikan. Ya mungkin seperti itu sih menurut saya lebih baik ya, karena menentukan dosis itu juga harus lihat bagaimana kondisinya ya, bagaimana, jadi tidak semata-mata hanya berat badan saja ya, dan ini perlu dikonsultasikan dengan dokter yang memeriksa anak ibu, bapak ibu tadi ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Oh, yang terakhir sebenarnya ini belum terjawab tadi, terkait dengan sirkumsisi sebagai, sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh penanya yang sepertinya tidak bisa terjawab satu persatu dikarenakan keterbatasan waktu. Dan sebagai pertanyaan penutup, ini terkait dengan sirkumsisi, diperbolehkan atau tidak sih intinya seperti itu ya. Umur anaknya 3 tahun. Kepada Dr. Novi, persilakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, sirkumsisi apakah diperbolehkan atau tidak pada penyandang hemofilia ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pasien hemofilia kalau mau menjalani satu prosedur medis itu memang harus dengan persiapan ya. Persiapan artinya apa? Ya, pertama itu harus terencana ya, terencana kapan waktunya ya. Kemudian terencana apakah obat-obatnya tersedia ya. Ini nggak ngomong BPJS atau bukan ya, tetapi artinya ketersediaan obat itu harus dipastikan ya, karena kalau kita melakukan tindakan operasi, sirkumsisi ini termasuk operasi ya, tapi operasi minor sebetulnya ya. Cuman karena pada hemofilia itu jadi perlu persiapan seperti operasi besar ya, karena kebutuhan obatnya itu tidak cukup hanya 1-2 hari saja walaupun dia operasi minor ya, tetapi itu minimal harus diberikan sampai lukanya kering dan biasanya itu butuh waktu sekitar 5 hari sampai 7 hari. Dan itu harus dipastikan tersedia obatnya ya. Kemudian yang lain lagi adalah dalam rangkaian persiapan itu adalah pemeriksaan darah ya. Tadi dalam presentasi saya menyinggung sedikit mengenai inhibitor. Jadi pada prinsipnya, semua pasien hemofilia yang akan menjalani tindakan operasi apapun ya, baik operasi minor apalagi operasi yang mayor, itu wajib melakukan pemeriksaan inhibitor. Kenapa? Karena tadi Prof juga sudah menyinggung bahwa kalau ada inhibitor, maka kita tidak bisa menggunakan faktor pembekuan yang seperti biasa. Butuh yang namanya obat khusus atau bypassing agent. Karena kalau ada inhibitor, kita kasih nih, misalnya pasien hemofilia A, kita kasih faktor 8. Obatnya itu nggak bisa kerja. Obatnya akan dinetralisir oleh antibodi inhibitor tersebut. Ya, sehingga percuma aja. Akibatnya apa? Kalau kita melakukan tindakan operasi, kita tidak bisa mengatasi perdarahan yang terjadi dengan obat konsentrat tadi. Ya, dibutuhkan satu obat khusus. Dan ini tentunya juga menyangkut ketersediaan obat ya, dan pembiayaan juga. Karena faktor 8, faktor 9 saja harganya sudah sangat mahal, apalagi yang namanya bypassing agent ini lebih mahal lagi ya. Nah, itu bisa berkali-kali lipat ya kebutuhannya. Karena itu saya sarankan bahwa setiap pasien yang akan dilakukan tindakan itu harus dilakukan pemeriksaan kadar inhibitornya ya, khususnya untuk yang faktor 8 karena kita memang masih belum bisa sampai saat ini melakukan pemeriksaan inhibitor faktor 9 ya. Tapi untuk inhibitor faktor 8 itu sudah bisa di beberapa rumah sakit, itu sudah bisa dilakukan ya. Ya mungkin itu Mas Agus, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik. Terima kasih Dr. Novi. Oke, saya yakin pastinya
Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan live kami, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dan belum terjawab. Nantinya kami akan coba bantu menjawabnya melalui postingan atau mungkin di komen di fanpage Hemofilia Indonesia. Selain itu juga rekaman webinar ini akan kami tayangkan di website dan YouTube Indonesian Hemophilia Society kalau ingin mencari di YouTube-nya. Karena mungkin tadi ada yang baru bergabung dan tidak mengikuti dari awal. Sekali lagi, Maaf, Mas Agus. Ya. Maaf, Mas Silakan, Agus, Dok. maaf tadi ada satu yang lupa saya tambahkan bahwa terkait dengan sirkumsisi tadi ya, bahwa sebaiknya semua tindakan operasi termasuk sirkumsisi ini dilakukan di rumah sakit yang lengkap. Jadi kalau bisa di rumah sakit rujukan tingkat provinsi, di mana di sana memang ahli-ahlinya itu tim hemofilianya itu lengkap ya. Ada dokter misalnya spesialis anak, konsulen hematologi, kemudian ada dokter dokter bedah anak yang memang sudah tergabung dalam tim hemofilia multidisiplin ya. Karena kalau misalnya nanti dilakukan di rumah sakit yang misalnya katakanlah tipe C itu bisa berisiko ya karena keterbatasan fasilitas dan juga ketersediaan obat. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Maaf jadi memotong. Ya, baik. mungkin tambahan satu lagi. Persilakan. Sirkumsisinya yang tradisional itu jangan yang pakai segala macam dipotong terus diapain, tapi yang pakai dijahit. Jadi seperti dulu gitu. Ya, Dokter Novi ya, setuju kan? Iya, Prof. Iya, Prof. Jadi jangan yang harus dijahit supaya betul-betul pembuluh darah itu kita rapetin juga gitu. Kan sekarang modelnya macam-macam tuh sirkumsisi. Ada yang pakai apa gitu dimasukin terus potong apa gitu. Tapi tetap kembali kepada yang masalah dulu yang konvensional. Jadi dijahit betul-betul dijahit gitu ya. Jadi pembuluh darah betul-betul diikat itu jangan sampai dia lepas sebelum waktunya. Ya, itu aja. Iya. Saya pribadi bisa merasakan kegelisahan dari orang tua pasien mungkin ya Prof ya atau Dok terkait dengan sirkumsisi ini karena anaknya yang beranjak tahun bertambah usianya belum disirkumsisi. Mungkin ada kekhawatiran juga nanti akan ada bullying lah atau apa gitu ya. Tapi satu sisi kita juga harus memperhatikan dari segi medis dan keselamatan anak-anak kita karena prioritas utama adalah keselamatan pastinya Dok ya. Ya. Ketimbang dari sirkumsisi itu sendiri. Bukan mengabaikan sirkumsisinya boleh atau tidak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Prof. Jayadiman Gatot dan Dr. Novi sudah berkenan untuk memberikan materinya pada siang hari ini. Sebagai penutup, sebelum benar-benar kita tuntaskan webinar ini, kita akan menyaksikan bersama video komik Petualangan Hemi yang merupakan bentuk kerjasama dari Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia dengan PT Roche Indonesia. Untuk pengantarnya mungkin Dr. Novi kembali berkenan untuk memberikan informasinya seperti apa awalnya gitu Dok. Ya, baik terima kasih Mas Agus. Jadi selama ini HMHI selalu berupaya membuat atau meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat ya tentang hemofilia karena tidak bisa dipungkiri bahwa sangat banyak sekali orang yang merasa sangat awam gitu ya begitu dengar kata hemofilia, apa sih hemofilia itu ya nggak ngerti ya. Bahkan mungkin tenaga kesehatan pun seringkali lupa ya gitu ya hemofilia itu apa, bagaimana diagnosisnya dan penanganannya. Walaupun sebetulnya selama pendidikan jadi dokter atau perawat itu sudah pernah mendapatkan materi tentang hemofilia. Jadi karena itu HMHI tidak pernah berhenti berusaha mengupayakan kegiatan sosialisasi, awareness dan edukasi untuk masyarakat ya seluruh masyarakat mengenai hemofilia ini. Dan salah satu bentuknya adalah di tahun ini kita bekerja sama dengan PT Roche Indonesia membuat satu komik edukasi. Dan rencananya komik ini akan dibuat dalam 3 seri ya, akan diluncurkan. Yang pertama sudah
tayangkan pada peringatan Hari Hemofilia Sedunia 17 April 2020 yang lalu ya dalam bentuk komik, dan kemarin sudah diluncurkan dalam bentuk animasi. Nah, jadi kita harapkan ini lebih menarik ya, komiknya dalam bentuk video animasi mengenai petualangan Hemi, anak dengan hemofilia ya. Dengan melihat video animasi ini diharapkan masyarakat bisa jadi lebih paham apa sih itu hemofilia, terus bagaimana kehidupan seorang anak dengan hemofilia ya, walaupun nanti akan diceritakan walaupun hemofilia dia tetap punya cita-cita dan berani jadi hebat ya, seperti itu. Dan dalam kesempatan ini mungkin kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dari PT Roche Indonesia dalam pengembangan komik ini, baik versi komiknya maupun versi video animasinya. Dan nanti kita diharapkan sekitar bulan Oktober ya dan Desember itu akan bisa diluncurkan seri yang kedua dan yang ketiga ya, sehingga dengan demikian akan masyarakat akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai hemofilia ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Dr. Novi. Untuk tidak berpanjang lagi, saya persilakan Mbak Novi untuk menayangkan videonya. Durasinya sekitar 10-11 menit ya Mbak ya? Ya. Oke. Bercerita tentang petualangan Hemi, seorang anak laki-laki yang cerdas dan riang. Namun, ia harus selalu berhati-hati ketika beraktivitas, karena jika terluka, maka perdarahannya akan sulit berhenti. Semua itu terjadi karena ia menderita hemofilia. Hemofilia adalah kelainan yang terjadi pada darah yang mengakibatkan darah sulit membeku. Pada banyak kasus, darah bisa keluar dari tubuh, meskipun hanya terkena benturan kecil, atau bahkan tidak ada benturan, dan harus diberhentikan dengan penanganan khusus. Hemofilia membuat Hemi harus rutin mendapat obat agar ia bisa beraktivitas seperti anak lain. Meskipun demikian, ini tidak menghalangi Hemi untuk berani jadi hebat. Yuk kenalan sama Hemi. Ini Hemi. Hai, dia sama seperti anak laki-laki seusianya. Hemi duduk di kelas 4 SD. Kata guru-gurunya, Hemi adalah anak yang pintar. Hemi paling suka pelajaran gambar dan bahasa Inggris. Hai, how are you today? Hemi juga jago matematika. Karena rajin belajar, Hemi sering menjadi juara kelas. Hemi pun hobi menyusun Lego. Meskipun rumit, dia selalu berusaha menyelesaikan tantangan hingga berhasil menyelesaikan kapal laut, pesawat, dan mobil yang berwarna-warni. Hemi juga suka berenang. Setiap Rabu dan Jumat sore, Hemi rutin latihan berenang agar selalu sehat. Setiap Sabtu dan Minggu, Hemi diperbolehkan untuk bermain gadget oleh ibunya. Hemi menggunakan kesempatan itu untuk melihat video-video kesukaannya di YouTube. Saat tumbuh dewasa, Hemi ingin menjadi YouTuber. Dan ia ingin membagikan pengalaman sehari-harinya di media sosial. Hemi sudah memulai cita-cita itu dengan merekam aktivitasnya saat berenang untuk dibagikan ke YouTube-nya petualangan Hemi. Ya, dia adalah Hemi, bocah 10 tahun yang sama dengan anak yang lain. Dengan sedikit perbedaan bahwa ia menderita hemofilia. Suatu hari sepulang sekolah, Hemi bertemu Laras, teman sekelasnya. Yang ini, mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama Rido di rumah Hemi.
Sepertinya dia masih di lapangan bola. Ayo kita susul. Tapi aku hampir tidak pernah ke lapangan bola. Makanya, ayo kita coba. Hemi dan Laras sampai di lapangan bola. Sementara Rido sedang bermain. Setelah selesai bermain bola, Rido dan beberapa teman lain menghampiri mereka di pinggir lapangan. Rido, ayo. Sudah waktunya ke rumah Hemi untuk tugas kelompok sebelum terlalu sore. Oke. Hemi, kenapa sih kamu tidak pernah ikut kami main bola? Bukannya semua anak laki-laki itu suka main bola? Karena aku memang nggak boleh main bola atau olahraga lain yang berisiko terbentur. Memangnya kenapa? Bukannya olahraga itu bagus, apalagi untuk anak-anak seusia kita. Sebenarnya aku dilarang oleh dokter. Kamu sakit? Ya gitu deh. Mana? Badanmu nggak panas? Kan kalau sakit, badannya panas. Aku bukan demam, tapi memang sudah dilahirkan begini. Kata dokter, nama penyakitku hemofilia. Hemofilia? Apa itu? Jadi, kalau hemofilia kayak aku gini, sendinya suka nyeri, panas, terus bengkak, sampai tidak bisa digerakkan. Kalau sudah begitu, artinya sendi aku itu berdarah di dalam. Makanya aku harus berhati-hati banget. Karena kalau aku terlalu banyak lari-larian, sendi lutut dan pergelangan kakiku bisa seperti itu. Apalagi kalau terbentur. Oh, gitu. Aku pikir biru-biru itu karena dijilat setan. Bukan. Terus kalau udah biru-biru gitu, rasanya sakit nggak? Sakit, apalagi di bagian sendiku. Suka ngilu gitu, dan kadang bikin aku jadi susah bergerak. Terus kalau pendarahannya parah, biasanya aku bisa mimisan atau gusi aku bisa tiba-tiba berdarah. Tapi kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asal aku selalu berhati-hati. Tapi kenapa cuma kamu? Aku dan Laras nggak kayak gitu? Jangan-jangan ini menular ya? Makanya kamu nggak mau main bola sama yang lain. Nanti bisa-bisa kita semua jadi ikutan luka juga. Enggak dong, hemofilia itu nggak menular sama sekali kok. Aku sudah begini sejak lahir. Karena ibuku membawa sifat hemofilia. Jadi, aku kekurangan faktor 8 dalam darah yang bikin darahku susah berhenti. Sementara kalian enggak. Kamu tahu dari mana? Dari dokter. Dan aku mengikuti semua terapi yang dianjurkan oleh dokter biar bisa beraktivitas normal kayak kalian. Dokter juga bilang ada harapan baru dari pengobatan yang semakin maju supaya kondisiku lebih terkontrol dengan baik dan aku bisa lebih nyaman. Kamu nggak takut dokter? Kenapa harus takut? Dokter Rana itu dokter yang baik. Aku suka cerita banyak hal sama dokter, mulai dari pelajaran hingga hari-hari aku di sekolah. Kata dokter, berenang bagus buat ototku, supaya nggak mudah luka. Tapi aku harus diberikan obat terlebih dahulu. Oh, begitu. Nah, dokter Rana juga bilang ke aku, kalau aku nggak boleh main bola atau olahraga lain yang bisa bikin terbentur. Apalagi kalau sampai luka, karena akan sulit untuk berhenti darahnya. Berarti kamu nggak pernah olahraga sama sekali ya? Jangan salah. Ini gini, aku jago berenang loh. Coba aja kamu lihat gaya renangku di YouTube channel aku. Kata dokter, berenang bagus buat otot aku, supaya nggak mudah luka. Aku pulang, Bu. Hah?
sama yang lain. Ayo masuk-masuk. Gak salah deh kita satu kelompok. Piala Hemi banyak banget. Iya, kayaknya aku juga harus banyak belajar kayak Hemi. Biar ketularan pintar juga. Ayo anak-anak, dimakan ya cemilannya. Wah, terima kasih Tante. Gimana? Teman-teman baik nggak sama Hemi di sekolah? Baik dong Bu. Tadi aku ke lapangan bola jemput Ridho. Senang sih, meskipun nggak bisa ikut main bola. Kalian bisa ajak Ridho dan teman yang lain main di rumah. Main bola di PS mungkin? Oi Ridho, Wah, Hemi, ayo ikut main. wah kan nggak mungkin. Aku kan nggak mungkin bisa main bola. Kan kamu sudah tahu kondisiku. Iya, anak-anak yang lain juga sudah tahu kok. Tadi aku kasih tahu mereka. Lalu kenapa masih terus memaksa? Kamu bisa tetap di posisimu, di pinggir lapangan, dan jadi wasit. Tapi kan wasit juga lari-lari. Kan cuma permainan. Jadi kalau kamu duduk pun gak masalah. Yang penting, tim peluitnya jika ada yang melanggar aturan. Tapi aku boleh sekalian videoin kalian main bola ya? Boleh, tapi buat apa? Buat aku upload di akun YouTubeku. Ya, begitulah kisah Hemi. Hemi sama seperti Laras dan Ridho. Sama-sama kelas 4 SD, sama-sama aktif dan suka bermain. Bedanya, darah Hemi sulit membeku jika terjadi pendarahan. Sendinya mudah bengkak dan nyeri, dan juga sering lebam kebiruan di kulitnya. Walau kadang disangka dijilat setan, Hemi tidak pernah malu untuk menjelaskan kondisinya kepada teman-temannya. Hidup dengan hemofilia tidak pernah membuat jiwa petualang Hemi padam. Hemi tak pernah takut untuk mengejar mimpinya menjadi seorang YouTuber hebat. Oke, makasih Mbak Novi untuk penayangan videonya. Itu yang tadi kalimat terakhir lucu juga tuh ya. Dijilat setan. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang kata-kata itu. Bahkan sampai bisa jadi sampai sekarang ini masih ada saudara-saudara kita yang dulunya juga dianggap bengkak karena dijilat setan. Dan ada yang pernah memberitahu langsung ke saya tuh kalau dulu dia seperti itu gitu. Ya, mudah-mudahan di tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi mitos-mitos terkait dengan hemofilia. Mungkin untuk webinar berikutnya kita bisa mengadakan polling ya, Dr. Novi maupun Prof. Jaya. Webinar berikutnya kita mau mengadakan apa? Apakah membahas tentang mitos dan fakta seputar hemofilia? Nanti kita coba buatkan di fanpage hemofilia, dan kita juga minta teman-teman untuk memberikan tanggapannya untuk polling yang nanti kita akan buat. Kira-kira materi apa berikutnya yang pas buat teman-teman semua. Jadi video petualangan komik Hemi yang sudah kita saksikan bersama ini dapat di-download di semua sosmed IDAI maupun HMHI. Dan jangan lupa pada saat men-sharekan video itu untuk menyertakan juga hashtagnya, yaitu berani jadi hebat, gitu ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat dalam live kali ini dari HMHI dan yang hadir saat ini. Ada Mbak Novi, kemudian ada Prof. Jediman Gatot, kemudian Dr. Novi, Dr. Prima, Mas Daru, dan Mas Satria, serta saya sendiri mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang hadir dan menyaksikan webinar kita. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak buat semuanya. Untuk
penutup terakhir, ini tadi saya lihat di komen fanpage ada yang ngasih salam. Salamnya lucu juga, salam satu sendi. Gitu ya. Mungkin lebih gampang kalau nunjukin sendi sikunya, kalau ngangkat kaki agak susah. Baik, saya Agus Taman dari rumah mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kita end ya live Facebook kita. Dadah. Ya.